Shalom saudara. Kita siap dengar firman Tuhan? Ya, amin ya. Hari ini kita lanjutkan dengan khotbah seri mengenai 7 gereja di Asia Kecil. Ya, coba slide-nya. Ya, 7 gereja ya di Asia Kecil. Kitab Wahyu, 7 Churches of Revelation. Ya, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Kita ada di penghujung 7 gereja, yaitu gereja yang ke-7, Laodikia. Tapi sebelum saya mulai khotbah ini, saya akan ingatkan dulu ya, apa yang terjadi dengan 6 gereja yang telah kita pelajari. Mungkin saudara lupa, ya kan? Maka saudara bacalah firman Tuhan ya. Banyak yang lupa saudara, maka saya ingat dulu ya. Ini ya, 7 gereja di Asia Kecil. Jemaat di Efesus ya, itu jemaatnya dipuji, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Kamu tidak sabar dengan orang jahat. Tuh, baik kan? Baik banget. Tetapi Yesus juga mencela bahwa jemaat di Efesus telah kehilangan cinta mula-mula. Artinya tidak berapi-api lagi ya. Ke gereja yes, pelayanan yes, tapi hati kita nggak berapi-api lagi. Seperti kita ketemu pacar, ya kan? Senang sekali, berapi-api. Udah anaknya 3, udah lain lagi ceritanya saudara. Ya, nggak semangat lagi. Maka Yesus ngomong, kamu baik, kamu tekun. Ya kamu ceritanya luar biasa, kamu menjauhi orang berdosa. Tapi kamu udah loyo, lemes, tidak ada cinta yang berapi-api lagi. Ya, jemaat di Smyrna, Yesus memuji juga. Kamu kemis karena namaku, kamu miskin, menderita, ya kan? Dan di sini Yesus memberikan dorongan, tidak celaan, dorongan, semangat. Kamu harus tetap supaya setia kepada Yesus sampai mati, karena Yesus akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Jemaat Smyrna ini jemaat yang paling luar biasa, menderita, banyak aniaya. Yesus semangat, ayo, nggak apa-apa, terus aman menderita untuk aku. Aku sediakan mahkota kehidupan, ya kan? Jemaat Pergamus, ya kan? Artinya jemaat gereja Pergamus ini adalah jemaat yang kompromi dengan berhala dan perzinahan, ya. Berhala dan perzinahan. Berhala ini bukan berarti patung. Zaman dulu patung yes, zaman sekarang bisa hobi, bisa kekayaan, kepandaian, jabatan, keluarga, hewan piaraan, itu juga bisa, ya. Hati-hati, ya. Berhala, perzinahan. Jemaat di Tiatira, ya, ini jemaat yang dikecam Yesus karena dia mentoleransi ajaran wanita Isabel yang memperbolehkan makan persembahan berhala dan perzinahan masuk ke dalam pengajaran dan dalam pemberitaan nama Yesus. Jadi mentoleransi, kamu bolehlah ibadah, ya kan, dengarkan firman Tuhan, tapi dia menghalalkan, memperbolehkan makan persembahan berhala, perzinahan, oke lah, ya kan? Jadi ini jemaat Tiatira, jemaat di Sardis, ya kan? Yesus mengecam lagi, kamu kayaknya hidup tapi mati, ya hidup kamu ke gereja yes, tapi iman kamu nggak ada, kamu nggak sungguh-sungguh, kamu tidak mengasihi aku. Ya saya bilang kamu tuh memuji aku, ibadah aku hanya di bibir saja, hati kamu menjauh, ya kan? Jadi saudara, ini jemaat Sardis mungkin kita juga demikian, ke gereja yes, tiap minggu yes, ya kan? Tapi hati kita menjauh dari Tuhan. Apalagi nggak ke gereja, apa parah lagi. Ke gereja bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, mau berkumpul dengan saudara seiman, bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, ya kan? Jadi ditegur oleh Yesus. Kemarin minggu yang lalu jemaat di Philadelphia. Yesus menggunakan jemaat Philadelphia sebagai jemaat yang setia, ya. Jemaat yang setia, ya, dan dia tidak ada kecaman atau kritik sama sekali, karena dia jemaat ini benar-benar setia, ya, setia, tidak pernah berbuat yang aneh-aneh, ya. Jadi Yesus bukan pintu surga, mahkota disediakan. Yesus berpesan supaya tetap selalu setia, jangan sampai mahkotanya itu hilang, nah, kan? Demikian juga kita saudara, udah setia sama Tuhan, pertahankan setia kita sama Tuhan, jangan angot-angotan. Jangan suam-suam kuku. Lah itulah yang akan kita bahas hari ini. Kita masuk jemaat yang mana? Apakah kita jemaat yang
yang kehilangan cinta mula-mula, atau jemaat yang teraniaya, kayaknya nggak pernah teraniaya saudara deh. Nggak pernah. Disinggung hujan marah kabur, nggak mungkin dianiaya. Ini dianiaya bener saudara. Kita jangan dianiaya, ditegur aja kabur kok. Wah itu nggak tahan mental tuh. Nanti di luar tegur lagi, kabur lagi. Gereja lain tegur lagi, kabur lagi. Karena bukan di gereja yang salah, kita yang ini yang nggak mau dianiaya, gitu loh. Ya, kompromi dari dosa, kan? Yang mana saudara? Nah, paling baik adalah Smyrna dan Philadelphia. Itu dua gereja itu tidak ada teguran, kritikan, tapi pujian dan dorongan untuk tetap setia dan taat. Hari ini kita akan belajar, ya. Kita periksa saudara, nanti baca Wahyu pasal 2 dan 3. Periksa kira-kira saya masuk yang mana ya. Diagnosa, aduh saya kena yang ini nih. Ya, periksa. Hanya Tuhan yang tahu dan saudara yang tahu sendiri ya. Sekarang kita belajar tentang surat Yesus untuk jemaat di Laodikia. Jemaat gereja yang ketujuh yang terakhir di Asia Kecil. Ya, klik. Nah, ini ya. Jadi sebelumnya kita akan bahas dulu apa itu Laodikia, keadaan kota Laodikia. Laodikia adalah sebuah kota perdagangan penting di lembah Likos, daerah Frigia. Suatu kota di provinsi Romawi di Asia Kecil. Letaknya bagian barat Turki yang sekarang. Awalnya kota ini dibangun oleh Antiochus II tahun 2061 sampai 246 sebelum Masehi. Dan untuk menghormati permaisuri istrinya diberi nama apa yang namanya Laodike, maka kota ini diberi nama Laodikia. Ya, apa yang menarik di kota Laodikia? Kota ini terkenal dengan perbankan, keuangan yang kuat di seluruh dunia saat itu. Perbankannya hebat sekali. Karena apa? Terkenal juga dengan perdagangan tekstilnya, membuat pakaian yang indah-indah dari bulu domba hitam yang jarang ada di mana-mana. Dan itu luar biasa sekali, sangat mahal. Dan yang terakhir adalah kota itu terkenal karena kota ini ada sekolah kedokteran yang terkenal. Di sini dia menciptakan ya salep untuk mata supaya orang yang mata sakit bisa melihat dengan jelas, bisa sembuh saudara. Tetapi di jemaat Laodikia ini mentalitasnya jelek karena dia kaya, hebat, kaya raya hebat, ya kan? Dia sombong dan karena sombong maka Laodikia ini tidak disukai Tuhan, ya kan? Ditegur Tuhan. Jadi mereka kaya, hebat, maka saking kayanya saudara, ya itu tahun 61 Masehi, ya setelah Yesus meninggal 30 tahun setelah itu, gempa bumi yang hebat yang menggoncangkan, meruntuhkan kota-kota di sekitar itu juga. Dan Kaisar Romawi ya memberikan bantuan dana untuk membangun kembali kota Laodikia. Tetapi semua orang Laodikia tidak mau dibantu. Kami mampu, kami kaya. Kami kaya, jangan dibantu. Bahkan Laodikia ini orang-orangnya membantu kota-kota lain yang kena gempa. Wah, hebat kan? Hebat. Tetapi karena kekayaan, iman jemaat merosot. Karena apa? Orang kaya nggak butuh Tuhan. Orang miskin, kalau nggak bisa makan, doanya kenceng. Puasa, baca kitab, nyembah Tuhan. Orang kaya, makan malah enak dia. Dia nggak butuh Tuhan. Jadi, inilah karena orang kaya bahaya. Jadi kalau kita kaya, belum siap mental bahaya saudara. Bisa-bisa kekayaan jambak kita dan dosa. Amin saudara. Inilah yang terjadi di Laodikia. Dan satu yang kekurangannya adalah air. Dia nggak punya sumber air yang luar biasa. Ini letaknya saudara. Ya ini ada nanti saya. Nah ini letaknya ya. Nah jadi dia air nggak ada. Tapi saya akan bacakan semuanya dulu supaya kita enak saudara ya. Oke. Ini jemaat Laodikia dari Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Demikian firman Tuhan ya. Saya bacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Yesus selalu melihat pekerjaan jemaatnya, gerejanya. Tuhan melihat kita, ya. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari
mulutku. Ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya, ya kan? Dan tidak dingin aku telah memperkayakan diriku, ya. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ini sangat kaya, ya kan? Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, Yesus mengundang dia melarat, dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau. Yesus baik, ya, dinasihati, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya sesungguhnya. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak melumas matamu. Salep kamu gak kepake, ya kan? Beli salepku, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur. Lah kan, ingat kan? Yesus mengasihi, maka dia menegur. Kita ditegur, kita kabur. Kok ketawa. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Dia hanya tegur, dihajar juga. Ya, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Ya kan, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, inilah ya ayat-ayat dari Laodikia. Tapi kita bahas satu persatu. Ya, ini gereja yang terakhir. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di kota Laodikia, inilah firman dari Amin. Ya, bukan Amin Wahyudi, bukan ya. Kan, bab nama orang banyak Amin juga kan, ya kan. Jadi dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Inilah firman dari Amin. Hanya di nas ini saja, hanya di ayat ini saja, Yesus memakai istilah Amin untuk namanya. Apa artinya Amin? Ya kan? Amin, Amin. Artinya benar, setuju bahwa Yesus benar, apa yang dikatakan benar, itu Amin, saudara. Maka orang bilang ya dan Amin, ya kan? Dan pada dasarnya Amin adalah kebenaran, ya kan? Saksi yang setia dan benar itu menegaskan kata Amin itu sendiri, ya. Jadi Yesus sebagai orang yang benar, sebagai Tuhan yang benar, apapun yang dikatakan selalu benar. Kebenaran aku jalan dan kebenaran, ya kan? Dan hidup. Jadi apapun yang Yesus katakan itu benar, saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu, ya. Jadi setiap kali Yesus menulis surat kepada gerejanya, dia mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Yesus melawat 7 gereja, dia jalan di antara 7 kaki Dian, 7 kota itu. Dan dia melihat satu persatu apa terjadi di kota-kota itu, 7 kota itu. Demikian pula Yesus berjalan di antara kita, melihat hati kita, menilai hati kita, memuji pekerjaan kita, mencela juga kesalahan kita, dan memperbaiki apa yang salah daripada kita, supaya kita diselamatkan dan diberi pahala. Jadi saudara jangan kira ibadah itu main-main. Saudara yang main-main hati-hati. Allah ke gereja, pokoknya 2 jam selesai pulang kita ke mall. Yuk, ke mall nggak salah. Tapi waktu ibadah, waktu hidup kita bagaimana di luar gereja ini juga, Tuhan melihat, oh kamu rajin ke ibadah, rajin ke gereja, tapi aku tahu pekerjaanmu di luar gereja. Kamu korupsi, kamu hidup dalam dosa, kamu merampok, kamu berbohong, kamu berzina, berjudi, semua itu Tuhan tahu, saudara. Maka dia ngomong sama jemaat di Laodikia, aku tahu pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ini namanya suam kuku hangat. Karena Laodikia ini posisinya sangat bagus. Dia di pertigaan, di persimpangan dalam kota-kota besar antar gereja, antar kota. Dan dia luar biasa. Dan dia ada sungai. Nah, di sana ada Hierapolis dan Kolose. Hierapolis mempunyai sumber air panas yang mampu menyembuhkan sakit penyakit. Sedangkan Kolose punya sumber air dingin yang segar. Lah, mungkin dia kan
ada air, ada sungai itu. Mereka ke sungai semua pertemuan. Dan itu diambil airnya melalui pipa yang besar, pipa yang seperti ini. Nah, menjadi tidak dingin, tidak panas. Suam kuku, hangat-hangat aja. Tapi karena pipanya panjang berpuluh-puluh kilometer, itu ada endapan-endapan dan air itu nggak bisa diminum. Kalau diminum orang bisa muak, bisa muntah, bisa sakit saudara. Maka Yesus ngomong, suam kuku hangat akan aku muntahkan. Jika engkau suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan muntahkan engkau dari mulutku. Kamu mau dingin atau panas? Tidak boleh suam kuku. Kalau panas bagus, berapi-api, dingin pun juga segar untuk tubuh kita. Saudara, jadi Yesus ngomong, kamu nggak dingin, panas, tapi suam kuku. Saya tiap hari pagi selalu sama Ibu Ida ke lantai 5. Saya ngopi, ya kan? Ngopi, ya. Minimal saya 2 cangkir kopi. Dan kopi itu selalu begitu keluar dari mesin, masih panas. Saya minum buru-buru. Begitu habis, saya bikin lagi, panas lagi. Tapi kalau kita misalnya kita beli kopi instan di Indomaret atau di Alfamart, terus saudara seduh dengan air dispenser yang nggak mendidih, nggak panas. Tahu-tahu dispensernya mati. Loh kok nggak dingin, nggak panas? Kok air biasa aja, kayak air biasa. Diudek, enak nggak diminum? Dibuang saudara. Kemarin kita kan ke mana tuh? Kan ke Jawa. Waduh, saya lupa lo nggak tahu. Udah bikin kopi seduh, saya kasih dispenser, dispensernya mati. Akhirnya nggak diminum. Nggak enak, bisa enak, bisa muntah. Ya kan? Jadi panas enak saudara ya. Jadi saudara nanti lihat sendiri kan. Jadi saudara atau dingin juga baik sekali. Kalau kita minum Coca-Cola, soft drink, Sprite. Kalau hangat enak nggak? Nggak enak. Masukkan kulkas dulu, chiller dulu. Udah dingin baru segar saudara. Jadi inilah Yesus nggak mau tanggung, nggak mau suam-suam kuku, nggak mau hangat-hangat saja. Harus dingin, ya kan? Atau panas. Nah, Laodikia ini adalah kota kaya tapi nggak punya air. Hanya ambil dari sumber air yang jauh sampai ke Laodikia melalui pipa-pipa begini, ya kan? Udah kotor, udah kontaminasi, udah ada endapan-endapan dan itu nggak enak. Maka saya bilang, aku tidak mau kamu suam-suam kuku. Apa sih Pak artinya suam-suam kuku? Jemaat suam-suam kuku. Jemaat suam kuku itu adalah jemaat yang hadir ke gereja tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Ya kan? Rajin ke gereja. Ya kan? Memuji Tuhan, yes. Tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Tuhan di luar hati kita. Hati kita penuh kejahatan, perbuatan dosa. Di luar gereja kita berbuat dosa, tidak memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Maka Yesaya mengatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadah kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkan. Nah, kita ibadah ini sungguh-sungguh nggak kita benar-benar haus akan Tuhan, rindu akan Tuhan, atau kita hanya sebagai kebiasaan saja, sebagai orang Kristen ke gereja, pelayan, oh keren, kamu pelayanan, ya kan, keren banget pelayanan gereja. Tetapi di luar gereja ini kita sama istri gimana? Kasar, menempeleng, nggak mengasihi istri. Demikian istri juga demikian sama suami, nggak mengatur seenaknya sama suami, ya kan? Jadi inilah yang dikatakan suam-suam kuku. Beribadah tetapi hatinya tidak melekat. Ya. Dan mereka cirinya adalah kedua, ibadahnya asal-asalan. Sering datang terlambat. Sering bolos ke gereja. Loh benar saudara. Ada loh jemaat kalau bolos bisa puluhan menit, 30 menit, 1 jam ada. Kalau sekali 2 kali kita maklumi. Kalau tiap kali ibadah terlambat, itu namanya sudah tidak menghargai ibadah. Itu namanya jemaat suam kuku. Apalagi nggak ibadah. Pak, saya nggak bisa ibadah Pak. Loh, kenapa? Covid Pak, Covid. Nah, PSBB Pak, PPKM Pak, lockdown Pak. Tapi bisa bekerja, bisa ngobrol, bisa ke pasar, bisa buka warung. Aneh kan? Kalau ke gereja, Covid lewat. Maaf Pak, saya masih Covid Pak, masih ada PPKM apa-apa. Tapi bisa buka warung. Warung banyak orang makan. Kita layani mereka yang dekat kan. Kita bisa ngobrol, bisa ke pasar yang berdempet-dempetan. Nggak ada di pasar Kopro misalnya. Ya para pembeli, penjual, jaga jarak 1 meter.
Ayo 1 meter, pakai masker. Gak ada. Nah, ada Ibu Kesia ini yang dikumpul tiap hari. Gimana? Nggak ada. Semakin dekat makin rame, seneng Bu Kesia. Laris kan? Masa semeter? Kalau semeter jaraknya Ibu Kesia satu bangku 2 orang doang. Amsyong rugi kan? Ya itu bisa. Tapi Ibu Kesia ke gereja. Ya itu nggak suam-suam kuku. Kalau ke gereja banyak alasan. Covid dijadikan alasan. Pak, tapi saya nggak ibadah lebih online Pak. Online Pak. Ya kamu kalau online ibadah kerja aja online sekalian. Kerja online. Bisa kondangan, nggak usah kondangan, online juga. Transfer sumbangannya. Kalau ibu kondangan bisa kondangan. Kenapa nggak online aja? Maaf saya nggak bisa datang kondangan, saya online transfer. Kan bisa. Semuanya onset. Ibadah online. Waduh. Hati-hati. Aku tahu segala pekerjaanmu. Yesus menilai pekerjaan kita. Padahal nggak mau semua ibadah, apalagi banyak akhir zaman. Aduh. Itu orang malah dihindari semua saudara. Dan di gereja 2 jam nggak betah. Itu ciri orang bambang kuku. Aduh Pak Budi selalu lama ya. Nggak pernah Pak Budi khotbah 1/2 jam loh. 1 jam lebih. Pantatnya udah gatel, udah panas semua. Waduh kapan nih selesai. Tuhan jamah Pak Budi Tuhan. Supaya selesai. Supaya cepet Tuhan. Aduh Tuhan jamah Pak Budi. Pak Budi lupa waktu. Ya kan? Itu cepat nggak sungguh-sungguh. Seminggu sekali ketemu. Nah gini, kalau ketemu pacar seminggu sekali, kira-kira 2 jam, lama apa sebentar? Bentar. Kalau ketemu Yesus, lama banget. Berarti kita nggak mencintai Yesus. Kita lebih mencintai pacar kita dari Yesus. Mencintai harta kita dari Yesus. Inilah jemaat Laodikia. Ya. Jadi saudara, kita lebih memikirkan kebutuhan pribadi kita, keuangan kita, harta kita, hobi kita, daripada fokus pada kekekalan. Ini jemaat suam-suam kuku. Dan orang yang suam kuku adalah dia berjalan tidak berdasarkan iman. Dia tidak melihat dengan iman. Dia melihat dengan kekuatannya, hartanya, jabatannya. Menggantungkan hidupnya dengan segala dia miliki. Bukan menggantungkan kepada Tuhan. Ya. Dan Tuhan akan muntahkan kita. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena kita suam-suam kuku. Gak panas, gak dingin. Ya saudara. Jadi ini harus saudara dengar. Saudara terima dan lakukan. Karena apa yang saya sampaikan adalah firman Tuhan. Ya, Tuhan sedang mengetok pintu. Ya kan? Kita dengar gak? Yesus mengetok pintu kita melalui firman ini. Nah kita mau dengar gak? Mau bukakan pintu untuk terima firman gak? Kalau mau firman maka kita akan selamat. Ya. Karena engkau berkata aku kaya. Dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ini ada 2 yang opposite, berlawanan. Mereka kaya, Yesus ngomong miskin. Ya, aku luar biasa berkayakan, tidak kurang apa-apa. Tapi kamu malang. Ya kan? Dia tidak butuh apa-apa. Dan Yesus ngomong kamu melarat sekali. Saudara, mengapa jemaat atau orang-orang Laodikia berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dia fokusnya kekayaan. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Karena ini saudara, dia adalah kota perbankan dan keuangan terbesar di dunia saat itu. Dia orang kaya semua. Bahkan pusat keuangan di Laodikia ini saudara. Kedua, dia kota perdagangan. Dia manufaktur pakaian, garment, tekstil, dan dari bulu domba hitam. Ini mahal sekali, saudara. Jadi ini benar-benar dari bahan bulu domba ini sangat mahal. Maka orang Laodikia kaya-kaya. Yang ketiga, dia ada sekolah kedokteran yang terkenal karena penemuan salep mata yang dikenal dengan salep mata Frigia. Dan ini dia karena penemuan salep ini, dia menjadi terkenal. Menjadi sekolah yang terkenal di sana kedokteran. Inilah kekayaan, keuangan, ya perdagangan, ya salep mata, kedokteran ini yang membuat mereka ngomong aku kaya. Dan aku terus memperkaya diriku. Dan aku tidak butuh apa-apa. Memang benar tidak butuh apa-apa. Buktinya waktu gempa, pemerintah bilang, yuk aku sumbang. Bangun kota itu. Kota apa? Laodikia. Oh sorry, aku bukan orang miskin. Aku orang kaya. Aku bangun sendiri kota-kotaku.
Bahkan dia menyumbang kota-kota lain yang sama-sama gembah dari uang Laodikia ini, saudara. Padahal Yesus balik lain, aku kaya. Yesus ngomong apa? Kamu tuh melarat loh. Kau dari mana? Aku banyak uangnya, banyak emasnya, banyak hartanya kok bilang melarat. Apa yang dilihat manusia tidak sama dengan apa yang dilihat Tuhan. Yesus, kita lihat ayatnya. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Ya kan? Yesus ngomong, kamu kaya, kamu hebat, aku tolak kamu. Sebab apa yang kamu lihat bukan yang aku lihat. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jelas sekali. Samuel itu, ini hebat, tinggi, gede, ganteng, kuat. Aku tidak melihat mereka bagi orang kuat. Mereka orang lemah. Aku tolak mereka. Sama juga demikian orang Laodikia. Aku kaya, memperkaya diri. Bahkan aku tidak butuh apa-apa. Tidak butuh pertolongan. Tidak butuh santunan. Yesus ngomong apa? Kamu melarat. Kamu malang. Kamu miskin. Kamu buta. Wah, mengerikan, saudara. Jadi ini namanya orang kaya yang menggantungkan hidupnya dengan harta kekayaannya. Dan Yesus tolak. Dimuntahkan. Maka kita kalau menjadi orang kaya, harus kekayaannya berguna bagi Tuhan. Baru kaya beneran. Yang penting bukan kaya di dunia. Dan kalau kita hanya kaya di dunia saja, tanpa kaya rohani, kita sia-sia. Karena kita mati pasti masuk neraka. Lebih baik kita kaya di surga, ya, lebih baik lagi kaya di dunia dan surga. Karena kaya ini berguna bagi Tuhan. Apa gunanya kita kaya di dunia tanpa memiliki kekayaan surga? Toh kita mati tinggal semua. Amin, saudara. Jadi kita harus benar-benar mulai belajar kaya rohani. Jangan menjadi orang kaya tetapi yang bodoh, yang tidak selamat dimuntahkan Tuhan. Kita ingat akan orang kaya bodoh. Kita lihat ya. Lukas 12 ayat 15-1. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah, ya, terhadap segala ketamakan. Kalau orang kaya nggak cinta Tuhan itu tak tamak, ya. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya. Ya, kalau kita kaya, kita kanker gimana? Tidak bisa. Hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya. Kemudian Yesus, ya, ia mengatakan kepada mereka satu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ya kan? Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, mungkin sawah, ya kan? Mungkin kebun, mungkin sawit, padi. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Jadi dia tanahnya banyak, hasilnya banyak, panennya banyak, dia bingung. Kemana aku simpan hasil tanahku ini? Lalu katanya, inilah yang akan ku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Wah, direnovasi. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Jadi orang kaya ini hasilnya banyak, nggak ada lumbung yang cukup untuk besar untuk menabungnya. Dia bilang gini, aku akan merombak semua, ini katanya jamak ya. Jadi lumbung-lumbungku, berarti gudangnya banyak, lumbungnya banyak, dirombak semua menjadi lebih besar hasilnya, ya saudara. Jadi setelah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang, banyak kekayaan, banyak harta, banyak panen, ya kan? Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Wih, nggak usah kerja, bertahun-tahun dia makan tidur aja. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Dia pikir gini, banyak lumbung-lumbungnya diperbesar, menabung banyak padinya, gandumnya, hasil kebunnya, sawahnya. Dan dia tidak mau bekerja bertahun-tahun lamanya, hanya mau menikmati hasilnya itu, saudara. Apa kata Yesus? Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Orang bilang, Pak kok bodoh? Pinter dong Pak. Dia kan kerja aja ditabung. Ya kan? Dia kerja aja ditabung. Dikumpul-kumpulin untuk dia, untuk jangka panjang dia nggak usah kerja. Tapi Yesus ngomong itu bodoh.
Kalau kita punya menimbun kekayaan untuk kita nikmati sendiri, kita nggak kerja, menikmati hasil kekayaan kita, hasil kerja kita, Yesus ngomong itu bodoh. Engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak layak di hadapan Allah. Kalau kita mengumpulkan harta kekayaan untuk diri sendiri, ya, itu namanya tidak kaya di hadapan Allah. Dan malam ini juga kau akan ambil jiwamu, akan kirim malaikat pencabut nyawa. Hartamu untuk apa? Kalau kamu gak kaya dengan Tuhan. Jadi kita semua yang kerja, yang kaya-kaya, yang banyak duitnya, ya, hati-hati. Jangan karena kekayaan kita tamak, kita pelit, kita tidak pernah memberi pekerjaan Tuhan. Saya ngomong apa adanya. Ya. Jangan sampai kita jadi orang kaya yang bodoh. Orang kaya bodoh adalah kekayaannya kita nikmati sendiri. Tidak peduli orang lain susah, tidak peduli pekerjaan Tuhan, pokoknya untuk aku sendiri. Tuhan hukum, nyawamu hari ini aku ambil. Untuk apa yang kau sediakan. Ya kan? Jadi ini contohnya ada lagi orang yang kaya demikian ada, orang bodoh. Dia tidak mau menukar hartanya dengan kekayaan surga. Matius 19 ayat 21 24. Kata Yesus padanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milik apa saudara? Milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan peroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Ya kan? Yesus ngomong, kekayaanmu, ya, kalau kamu mau sempurna, ya, dapat harta di surga, masuk surga, dapat pahala di surga, jual hartamu, kasihkan ke orang miskin, ya. Jangan kau nikmati sendiri, berikan ke orang miskin, ya. Maka aku tukar dengan harta di surga. Apa kata orang miskin itu? Ya kan? Ketika orang udah itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali. Tidak hanya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Kan gak mungkin. Itu bisa lebih sulit lagi orang kaya masuk dalam kerajaan surga Allah. Jadi saudara, kalau kita punya kekayaan, ya kan? Yesus ngomong, berikan kepada orang miskin, ikutlah aku. Tapi dia nggak mau pergi. Padahal kalau kamu berikan kepada orang miskin, ya kan? Dan Tuhan akan bikin harta di surga. Kita punya harta banyak, konglomerat kita misalnya. Kita punya rumah banyak, mobil banyak, usaha banyak. Kalau kita mati hari ini, apakah hartamu bisa berguna? Tidak. Makanya ketika kita punya harta, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Berguna bagi pekerjaan Tuhan, berguna bagi teman-teman yang menderita, berguna bagi orang lain. Saudara, ini sangat penting sekali saudara. Maka saya sendiri sama Bu Ida ini, semua pekerjaan kita, kerja keras kita, hasilnya semua untuk kepelayanan. Ini gereja nggak murah saudara, nggak murah. Saya tahu, ini benar-benar nangis. Kita berdoa, bergumul, kita berjuang supaya bisa terjadi semua ini saudara. Nggak murah. Tapi kita bekerja keras, ditagih toko bangunan. Kapan bayarnya? Kita beli ini pakai cicilan, kapan bayarnya? Waduh saudara, kita benar-benar kita berkorban semua harta kita untuk pekerjaan Tuhan. Tidak itu aja, di saat COVID pun kita nggak ada duit, kekurangan uang, kita bisa keluar pulau, menginjil, memberikan bantuan pada orang-orang yang memerlukan. Kita ke sana pelayanan. Itu nggak mudah saudara. Di saat kita kekurangan uang, minus, ditagih kanan kiri, dikejar-kejar hutang, tagihan-tagihan, gaji kadang belum kebayar, kita masih tetap semuanya kita fokusnya ke Tuhan. Pokoknya Tuhan diutamakan.
Dan Tuhan akhirnya beri kita pertolongan. Itu loh saudara. Saya nggak merasakan harta itu untuk diri sendiri. Saya tahu kok, umurku nggak lama. Nggak lama. Mungkin tahun depan aku mati juga nggak tahu. Tahun ini mati juga nggak tahu. Saya udah nggak peduli lagi mati. Orang begini, Pak Budi, jangan dong ke daerah lagi. Jangan ke daerah lagi Pak. Covid Pak, nanti kena. Ah nggak apa-apa. Saya kena Covid udah 2 kali. Udah biasa. Kalau aku mati pun, ya nggak apa-apa. Nggak mati kena Covid, mati kena lain sama juga bohong. Yang penting matinya kita gimana? Waktu hidup kita gimana? Kita hidup kita melayani Tuhan enggak? Harta kita untuk Tuhan, untuk gereja, pelayanan, untuk ibadah gereja ini. Ini orang kayak bodoh. Kalau kamu berikan kepada orang miskin, aku akan punya harta di sorga. Dia nggak mau sedih. Dia lebih baik harta di dunia, dia nggak mau harta di sorga. Lah kita mau harta mana? Gitu loh. Pak saya nggak punya harta untuk kasih ke gereja. Kasihlah pelayanan. Emang ngasar perlu uang? Emang kita jadi kolektan kan nggak memerlukan uang, hanya kita tenaga saja. Tapi kita nggak mau. Saudara, ini orang kaya yang bodoh. Kamu orang bodoh. Lumbungnya banyak, tapi dia diambil nyawanya hari ini dia nggak bisa. Dan ini orang bodoh juga. Dia mau. Kamu akan boleh harta di surga. Dia mau dia. Atau testing aja. Saudara, itulah saudara. Maka Tuhan itu baik. Aku menasihati engkau, ya kan? Ya kan? Aku menasihati engkau. Kamu salah semua. Hartamu, kekayaanmu. Aku itu miskin sekali, bersengsara. Gak punya pakaian, kamu tuh buta. Tentang kebenaran, firman Tuhan buta. Tapi Yesus itu baik sekali. Dia kalau ada kekurangan, tegur. Aku menasihati engkau. Dan nasihat Yesus selalu benar. Dan selalu membawa kebahagiaan, damai sejahtera. Dan nasihat Yesus selalu membawa kita ke surga. Maka saudara, kalau kita dikasih nasihat, ya, dengarkan. Tapi jangan nasihat dari orang fasik. Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, kita tahu mana dari fasik? Dari perbuatannya, dari perkataannya. Kita harus dengar nasihat yang benar adalah dari firman Tuhan. Ini benar. Kita dinasihati sering, tapi kita nggak mau dengar. Kok bisa Pak? Lah nggak baca firman Tuhan kok. Kita nggak mau dengar. Ini nasihat semua. Dan kita bahagia, sejahtera, dan kita masuk ke surga. Tapi saudara nggak mau mendengar nasihat Tuhan. Yesus baik, berikan firman-Nya, nasihat. Aku nggak hadir secara fisik. Tapi ini loh kehadiranku, firman adalah Allah sendiri. Tapi kita nggak mau dengar. Ya. Supaya engkau membeli daripadaku emas. Ya. Yang telah dimurnikan dalam api. Ya kan? Orang Philadelphia, Laodikia, dia kaya raya. Orangnya kaya banget. Emasnya banyak. Dia punya emas banyak saudara. Tapi dia dikatakan miskin. Kamu mau emas sebenarnya? Beli daripadaku. Makanya saya ngomong emas. Karena di Laodikia memang ada emas banyak. Yang zaman dulu ada kaisar membawa berapa ribu orang Yahudi ke Laodikia. Dan dia bisa, akhirnya Laodikia ini banyak orang Yahudi yang ambil emas, ya kan, sumbangkan ke Yerusalem, ini akan ada ayatnya. Jadi membeli emas dari Tuhan palingnya, yang dimurnikan dengan api, ujian, dan pencobaan. Kamu kalau benar-benar mau emas harus rela menderita, rela ya dianiaya untuk nama Yesus. Itu benar-benar namanya emas murni, emas ya. Jadi Yesus mengadakan transaksi, menggunakan kata pembeli. Karena apa? Kenapa saya pakai kata membeli? Karena Laodikia adalah kota perdagangan. Kata membeli menjual sudah biasa di sana. Makanya kamu membeli dari aku emas yang murni. Artinya kita benar-benar menjadi orang yang bertobat. Orang yang bertobat saudara. Agar kamu menjadi kaya. Nah ini bukan kaya karena emas jasmani. Tapi kaya karena kekayaan rohani. Ya. Jadi beli pada aku emas yang dipanaskan murni. Kamu akan ditempa, akan digesek, akan diuji, dan kamu keluar sebagai emas yang murni, kata Ayub. Nah itulah yang emas dari Tuhan, bukan emas dari dunia ini saudara. Jadi kita tidak boleh menganggap orang kaya itu beruntung kalau dia nggak punya Yesus. Mungkin banyak orang kaya, tapi kalau dia nggak dalam Tuhan, dia orang yang malang. Ya. Dan juga membeli pakaian putih. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan.
Pakaian putih adalah pakaian kekudusan, pakaian penghormatan, ya kan? Jadi kalau kita bertobat, ya, dari dosa-dosa kita, itu kenakan pakaian putih, ya. Ini saudara, ini emas nih ya. Saudara lihat emas seneng kan? Seneng nih. 1 kilo saudara. Saudara pilih Yesus apa ini? Kayaknya ragu-ragu nih. Jangan ya. Pilih ini dan Yesus. Ya, Yesus dulu baru ini lagi. Jangan. Kita tidak boleh pilih emas, tapi pilih Yesus. Dan Yesus akan berikan emas pada saudara. Ya. Ini pakaian putih. Ya. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikatakan supaya memakai kain lenan yang halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus putih itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi kalau kita membeli pakaian putih dari Yesus, artinya kita harus melakukan perbuatan benar. Itulah pakaian putih, pakaian yang indah-indah dari bulu domba hitam yang mahal-mahal. Bagi Tuhan kita masih telanjang. Bagi Tuhan orang Laodikia masih telanjang. Ya, dikatakan supaya kamu nggak kelihatan telanjangmu. Dia lihat kamu telanjang, kamu nggak ada perbuatan baik, ada perbuatan sesuai firman Tuhan. Belilah pakaian dari aku, pakaian putih. Perbuatan baik yang kau lakukan. Maka akan melihat kau berpakaian, kau tidak dipermalukan di hadapan Bapa dan kau tidak masuk ke surga. Jadi itulah saudara. Kenapa pakaian emas? Emas itu banyak di Laodikia. Kenapa pakaian? Karena orang-orang Laodikia itu minded. Pikirannya dengan garment, dengan tekstil. Dia usahanya tekstil. Makanya itu makan pakaian. Dia lebih menangkap. Kalau ketemu Petrus, dia ngomong, aku jadikan kau penjala manusia. Ketemu orang Samaria, akulah air kehidupan, karena air penting. Pada peternak, pada Daud, dia ngomong, aku adalah gembala yang baik, gembala agung. Kepada orang lain, ngomong, aku adalah pokok anggur. Jadi Yesus ngomong sesuai dengan keadaan mereka. Ini ngomongnya pada orang yang punya emas banyak, ngomong emas. Kepada orang yang punya pabrik garment, pabrik tekstil, ngomongnya pakaian. Dan lagi minyak untuk meluas matamu, supaya kau dapat melihat. Ngomong minyak untuk mata apa artinya? Karena di Laodikia ada pabrik, ada rumah sakit, ada universitas yang bisa menciptakan salep mata yang baik, menyembuhkan mata. Tapi Yesus ngomong, tidak bisa. Salep pun tidak bisa membuat kamu melihat. Ini loh, beli padaku minyak untuk melumas matamu, engkau dapat melihat. Melihat kamu ketelanjang nih loh, dosamu banyak nih loh, kamu belum melihat masuk surga. Kita kalau nggak baca firman, nggak terima minyak dari Tuhan untuk melupas mata kita nggak tahu kita telanjang, kita nggak tahu kita berdosa, dan akhirnya kita nggak sadar atau masuk neraka. Maka kita belajar kitab Wahyu ini bagus sekali, saudara. Kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan untuk hidup kita. Ya, jadi saudara, mereka melihat kekayaan, keindahan luar biasa, kepandaian, salep Frigia, tapi saya ngomong kamu orang buta. Beli sama aku minyak. Oleh sematamu kamu melihat bahwa kamu telanjang. Melihat kamu miskin. Maka bertobatlah kalau kamu beli minyak dari aku. Itulah saudara. Jadi kita jangan menganggap kita orang kaya itu selalu masuk surga. Belum tentu. Ya kan? Dia memang garment. Wow, pakaiannya mewah, indah-indah. Tapi telanjang. Banyak orang gereja pakaiannya Louis Vuitton, Hermes. Ya kan? Mungkin yang keren-keren. Yang mahal-mahal Gucci. Tapi Yesus bilang itu telanjang semua loh saudara. Jangan sampai orang kaya-kaya pakaiannya merek-merek tanpa disertai pakaian dari putih dari Tuhan. Tanpa disertai minyak yang oleh mata kita. Tanpa disertai harta dari surga. Maka kita pakai pakaian merek ke gereja nih. Ya, atau kemanapun. Pakaian merek mahal-mahal. Puluhan juta di mimbar. Ya kita pakai di mimbar puluhan juta. Tapi Tuhan melihat, kamu telanjang loh. Kamu telanjang. Kamu banyak berbuat dosa. Kamu nggak pakai pakaian putih. Pakaian kekudusan, pakaian kebenaran. Itulah yang ditegur oleh jemaat kaya Laodikia, saudara. Ya. Waduh, 15 menit masih banyak sih saya ini. Barang siapa aku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nggak apa-apa saudara, agak lama sedikit ya. Ini penting sekali saudara. Kita ditegur, Pak Yesus. Laodikia ditegur, kamu aku tegur. Kenapa? Aku mengasihi. Kamu kaya tapi kamu miskin di depanku. Kamu pakai pakaian mahal-mahal dari bulu domba hitam, tapi kamu telanjang di depanku. Kamu melihat dengan salep matamu yang hebat, tapi aku lihat kamu buta. Maka aku tegur engkau karena aku mengasihi engkau, supaya kamu nggak masuk ke neraka, supaya kamu nggak binasa, supaya kamu dapat surga. Banyak orang buta
dari kebenaran. Banyak orang telanjang karena nggak pernah melakukan kebenaran. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur, ku hajar. Aduh Pak, jangan dihajar Pak, tegur aja sudah kabur. Kalau kita udah kabur dari gereja, tegur gembalanya, temennya, kita tuh menolak didikan, menolak kebenaran. Dan kita nanti kecewa kalau kita mati. Tahu-tahu, loh kok merah semua nih. Oh api neraka. Akhirnya surga. Jangan sampai kita mendadak mati masuk neraka, saudara. Bukan habis kan? Apa-apa. Ayub 5:17. Jangan berdoa ya. Tuhan jam Pak Budi supaya selesai terpanjang. Saudara sombong kuku nih. Pak Jitro kenceng suaranya. Jangan-jangan ada doa belakang Pak, saya lagi mau makan janjian Pak. Pak boleh? Ini penting nih. Makanan bukan dari roti saja, dari firman Tuhan. Amin saudara. Ini makanan rohani kuat loh. Saya ngomong apa tadi? Ayub 5:17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang tegur Allah loh. Kalau kita tegur Allah, tegur firman Tuhan, berbahagia, jangan ngamuk. Ya kan? Jangan ngamuk-ngamuk. Kita tegur oleh firman yang kita sharingkan hari ini. Ngamuk-ngamuk, wah nggak enak Pak Budi kok negur mulu, nyindir aja. Pak Budi lihat saya terus, lah gereja segini aku lihat manapun kita kena semua. Gereja gede banget, lapangan sana sini saya aman, lihat Solo sini aman. Lah gereja segini saya kemanapun lihat semua. Saya yang sana juga nggak kelihatan. Kalau sini aja deh, jangan banyak sini soalnya. Jadi saudara, berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ditegur Allah itu baik. Ditegur Allah itu membawa damai sejahtera. Dan kita nggak binasa. Kalau orang nggak ditegur, itu adanya kita nggak dikasihi. Ya, ayat lagi saya cepatkan aja lah. Amsal 3:11-12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Jangan menolak didikan Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya. Yesus baik loh. Ya, tegur. Ya kan? Karena Tuhan memberikan ajaran kepada anak dikasihnya, orang kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak disayanginya. Saudara punya anak siapa? Ngacung dulu. Nah, saya punya anak. Saya tegur anak saya. Waktu kecil saya gebuk. Saya pakai, kalau nggak mau mandi saya ajar, nggak mau belajar saya ajar, ya kan? Tapi saya udah besar saya tegur, saya kasih nasihat karena lebih imannya udah tahu. Jadi harus tegur, saudara. Itu contohnya kita anaknya, anak sayanginya. Mana ada kita negur ngajar anak tetangga? Nggak ada, nggak boleh. Malah berantem ya. Justru kita menghajar anak sendiri, nggak anak tetangga. Pak anak tetangga punya ayah sendiri. Dan kenapa kita tegur? Karena kita mengasihi anak kita. Supaya ditegur menjadi orang yang baik, ya. Menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Maka ditegur. Jangan sampai kita nggak mau tegur, saudara. Ada lagi niatnya. Cepatkan ya. Ibrani 12 ayat 5-7. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, kita ditegur karena kita anak Tuhan. Kalau kita anak tetangga kita nggak ditegur. Ya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Aduh saudara, semua dihajar. Saudara, dulu waktu saya kecil, SD, saya ngomong kotor binatang. Misalnya anjing nih gitu kan. Saya ngomong gitu. Kakak saya dengar. Dipanggil saya. Dihajar. Tas. Sampai berdarah. Hidung berdarah, mulut berdarah. Sejak itu saya trauma. Ngomong anjing, kucing, harimau nggak pernah. Sejak itu sampai sekarang besar begini, tua begini. Tidak pernah saya ngomong harimau, kambing, kucing, anjing, nggak pernah. Dari dulu sampai sekarang, sekalipun nggak pernah ngomong gitu lagi. Karena trauma. Kenapa? Itu dihajar sampai keluar darah semuanya. Waktu kecil saya umur mungkin 7 tahun. Saya itu nggak bakal lupa seumur hidupku. Dihajar. Kenapa? Kakak saya benci sama aku? Enggak. Justru saya nggak boleh adik-adiknya itu ngomong kotor. Nggak boleh ngomong sembarangan, dihajar, tampar gitu.
Sampai sekarang saya nggak pernah ngomong kotor. Demi kebaikan. Tidak mungkin dong kita ngomong kotor, wih hebat, baik, papa bangga loh, ngomong kotor. Ya nggak ada. Itu papa yang kurang 1,5 on. Miring. Saudara jangan, saudara. Jadi saya trauma, saudara. Sejak itu saya trauma. Saya nggak pernah ngomong kotor. Jadi kalau kita ada hal salah, ditampar, dihajar. Karena kita dianggap anak. Gak mungkin kita hajar anak tetangga supaya keluar darahnya. Kita dilapor polisi, saudara. Nggak boleh. Ini lagi ajaran. Setelah Ibrani 12 ayat 9 dan 10. Selanjutnya dari, ini masih banyak saudara, sabar ya. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita peroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian ya, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita peroleh bagian dalam kekudusan. Ya. Jadi ayah kita saja dalam waktu pendek, umurnya pendek kan, 50 tahun, mengajar kita hormat dia loh. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Diajar, kita menghormati Papa kita yang mengajar kita, ya kan, supaya kita peroleh hidup yang baik kan. Tapi bukankah kita lebih lagi menghormati Bapa kita di surga yang mengajar kita supaya kita peroleh dalam kekudusan surga, ya kan? Kita diajar Tuhan baik untuk kita masuk ke dalam kekudusannya, artinya kita masuk ke surga. Kalau kita hormat ke Papa kita yang mengajar kita hanya waktu pendek, kita diajar Tuhan harus lebih hormat lagi. Karena hasilnya kekudusannya, kita masuk dalam kekudusannya, dalam hadiratnya, dalam surga. Ya, nih. Ini ganjaran, kita beroleh ganjaran artinya bukan, ini nggak cocok kalau aku ngomong terjemahan bahasa Indonesia, saya kasih Inggrisnya. Furthermore, we have had fathers of our flesh which is corrected us. Kita punya bapak dunia, bapak daging. Itu mengoreksi kita. Ya, ini kan salah nih ganjaran. Nggak cocok kan? Maka mengoreksi kita. Ya, and we give them reference. Penghormatan, hormat. Karena bapak kita kasih kita nasihat, koreksi. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirit and life? Jadi apakah kita nggak lebih lagi mengasihi Tuhan yang mengajar kita, mengoreksi kita supaya kita masuk dalam kekekalan, saudara. Ini gambarnya ada anak kecil mecahkan vas bunga, ya kan? Dia dikoreksi, di sini dimarahin anak gini. Dinasihati supaya lebih baik lagi. Kalau dia mecahin begini, mamanya bilang ini, nak pinter, hebat loh, kamu bisa karate mecahin vas. Ntar dia mecahin lagi. Tapi dikasih pengertian. Kenapa kamu begitu? Jangan begitu lagi. Nah, dia nanti kapok. Kayak saya tampar nggak berani ngomong kotor lagi. Kan? Jadi penting sekali teguran. Penting sekali ya ganjaran, ajaran. Tapi kita nggak boleh menolak Tuhan. Ya, Tuhan masih 2 ayat lagi. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus udah mati bagi kita. Menderita bagi kita. Masih kita gak mau terima Tuhan. Tuhan samperin loh. Samperin. Kamu berdosa, kamu kaya, tapi kamu miskin di depanku. Kamu pakai pakaian mewah, tapi telanjang di depanku. Kamu melihat dengan salapmu, tapi kamu buta. Dia gak mau bertobat, Tuhan samperin loh. Lihat, aku berdiri depan di muka pintu dan mengetok. Baik sekali saudara. Supaya aku masuk dan makan bersama-sama dengan engkau. Yesus saat ini mengetok pintu hati kita. Suaranya apa? Tok, tok, tok. Inilah suara Tuhan. Firman yang saya sampaikan ini suara Tuhan. Ketokan Tuhan pada pintu hati saudara. Apakah sudah mau membiarkan Tuhan terus berdiri di depan pintu saudara? Apakah sudah terus biarkan Yesus berdiri mengetok pintu saudara tanpa saya bukakan? Saudara tuh, waduh, bohwat ya. Gak bisa saudara. Supaya bisa makan, ini nantinya kita ke surga, perjamuan, nanti akan saya khotbahkan 2 minggu lagi. Ya. Wahyu 19 ayat 7-9, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Supaya Yesus ngetok pintu, yuk
Masuk, aku bukakan pintu. Supaya aku bisa bersama kamu. Makan bersama-sama kamu. Baiknya kayak apa sih Yesus, saudara? Kita aja yang kurang ajar semua. Gak tahu diri. Udah mati bagi kita. Apapun kita Tuhan berikan. Tapi kita gak mau ibadah sungguh-sungguh. Gak mau kita berguna bagi Tuhan. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus. Yang tadi saya ngomongkan kekudusan. Ya. Berkilaukan dan yang putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang undang ke perjamuan anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini benar. Perkataan Allah. Dari saudara, kita sedang diketok pintu hati kita. Jangan biarkan Yesus berdiri terlalu lama. Ya, di depan pintu saudara. Kalau capek pergi, kita amsyong, saudara. Ketok sampai kapan nih? Kan lama-lama capek nih. Udah ini orang kepala batu nih. Kepala batu. Hatinya batu mengeras. Udah pergi Yesus. Ketok rumah lain. Pak Richard, buka dong. Buka pintu. Masuk. Makan bareng. Kalau kita mau si A. Ya, ketok-ketok. Gak buka-buka. Pergi Yesus. Maka selagi Yesus mengetok pintu hati kita. Bukakan pintu lebar-lebar, saudara. Amin, saudara. Ya, jangan sampai kita tidak mau bertobat tapi berbuat dosa terus. Kita lihat ada orang yang Yesus mau menumpang di rumahnya, ngetok pintu rumahnya dan dibukakan. Apa terjadi? Mujizat keselamatan. Ya. Sakius, ya kan? Kita baca ayatnya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ya, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus sedang mengetok pintu rumah Sakius. Sakius, aku mau numpang di rumahmu. Bukakan pintu. Apa kata Yesus? Jangan Tuhan, rumahku berantakan gitu. Nanti aja ketemu di sana yuk. Enggak. Tuhan jangan dulu, saya lupa bersih-bersih. Tuhan jangan dulu Tuhan. Enggak, banyak alasan. Tuhan jangan dulu COVID. Tuhan sana saja, saya sini. COVID Tuhan jaga jarak Tuhan. Tuhan di luar, saya di dalam. COVID Tuhan, COVID. Enggak. Lalu Sakius segera turun. Segera turun. Apa? Segera. Enggak berlambat-lambat lagi. Segera turun. Dan menerima Yesus dengan sedih. Tuhan, aku terpaksa di mangkok. Enggak. Dengan sukacita. Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dibukakan pintu rumahnya lebar-lebar. Dan tapi semua orang melihat itu bersungut-sungut. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya kan? Ada orang iri. Ini berdosa, nama Yesus mau berdosa. Ya kan? Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan, segala dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya, Mbak pasti, sekiranya, kalau ada. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas, dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Dahsyat sekali. Menerima Yesus dan dia bertobat, ya kan? Aku bagikan kepada orang miskin separuh. Dan kalau ada yang aku peras, sekiranya ada, aku balikkan 4 kali lipat. Lain sama yang orang muda kaya tadi. Pulang jual hartamu, ikut aku, tak kasih harta di surga. Aku kasih harta kerajaan surga. Dia nggak mau. Sudah Yesus perintahkan, tapi ini tanpa diperintahkan. Yesus, hartaku akan diberikan kepada orang miskin. Kalau ada yang kuperas 4 kali lipat, apa terjadi? Mujizat. Kata Yesus kepadanya, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Hari ini Sakius menukar hartanya di dunia dengan harta di surga. Tadi Yesus mengetuk pintu. Hari ini ada keselamatan. Maka tukar harta kita untuk harta surga. Maka sama Bu Ida, semua yang kita kerjakan untuk Tuhan. Semua ini uangnya nggak baik, nggak dikit. Kita benar berdoa terus. Tuhan, kami sedang menukarkan harta kami untuk harta surga. Harta sebenarnya. Maka saya berkali-kali mau Bu Ida, kalau saya mati siap. COVID 3 kali, 4 kali. Mau apa namanya? Omikron, Tante Kron, Papa Kron, Nona Kron. Udah amat. Yang penting aku akan siapkan hatiku, hidupku untuk pekerjaan Tuhan.
Gak pakai masker, gak masalah. Gak takut saya saudara. Benar gak takut. Loh, kalau kita sungguh dalam Tuhan, Tuhan cover. Kalau memang mati ya udah saatnya mati aja. Kenapa susah-susah? Kalau kita lagi kerja, ya kita kerjaan Tuhan semua. Aku lagi mentransfer harta dunia ini ke surga. Ada konversi, ada conversion, perubahan harta dunia ke harta surga. Tapi harta surga, dunia gak bakal habis-habis. Selalu ada aja. Pak Budi gak pernah kekurangan, sering kekurangan. Sering kekurangan. Tapi aku percaya, karena aku hanya ingin mempergunakan apa yang dari Tuhan, kembali untuk Tuhan. Ya. Yang penting ada jiwa-jiwa diselamatkan, saudara. Ketuk pintu, bukakan. Orang-orang kita keras kepala. Kadang-kadang ke gereja tapi hatinya jahat. Ini orang dunia loh, saudara. Kemarin saya ke Yogyakarta, itu di villa, ada Pak Richard kan. Di villa Cangkringan. Kita ngobrol-ngobrol, saya panggil teman-teman dari Semarang. Kita ngobrol-ngobrol, ya kan? Dan orang itu adalah orang agama lain. Saya kasih Injil. Ya kan? Saya tanya gini pembukaan. Kamu kira-kira kalau mati masuk surga atau neraka? Bodo amat Pak, surga neraka bodo amat. Sama aja. Loh, kok sama aja? Sama pasrah Pak, masuk surga oke, masuk neraka oke. Gila kamu. Kamu tahu di neraka? Dibakar api, nggak cuma sedetik aja sakitnya kayak apa. Ini dibakar api selama-lamanya, dibakar siang malam dibakar terus. Bukan siang dan malam, bukan siang sampai malam. Dibakar terus, wah sakitnya kayak apa. Kamu bilang begitu, terserah aja Pak. Kamu dibakar bener nyesel loh, nanti ikut omonganku loh. Lah Pak, terus gimana loh? Kamu bertobat, terima Yesus. Ya saya sih mau surga Pak. Kamu mau surga, dasarnya apa kamu masuk surga? Tunggu lagi dia, masuk neraka salah. Surga salah. Masuk neraka yang tolak, takut-takutin kan kamu kalau neraka kamu dihukum dibakar loh. Nah kamu biasa masuk surga Pak. Dasarnya apa? Bingung lagi dia. Alasan apa kamu masuk surga? Saya kan buat baik, saya nggak nyakitin orang lain Pak. Oh nggak bisa. Amal kamu, kebaikan kamu itu nggak diperhitungkan kalau kamu nggak terima Yesus. Kalau orang baik, amalnya lebih besar masuk surga, amal yang jahatnya dikit, ya kita nggak bisa masuk surga. Cuma kalau itu aku korupsi 1 miliar, aku kasih gitu selalu 1 miliar. Ya kita korupsi 1 miliar, mencuri 1 miliar. Yang jitpek tio kita kasih ke gereja, sampai tio kita nikmati. Kalau kita amal lebih besar masuk surga, berarti kita masuk surga. Berarti orang kaya, koruptor masuk surga. Nggak bisa demikian. Terus gimana? Percaya Yesus. Agamamu, ya kan? Pendiri agamamu, ngomong nggak? Aku pendiri surga, nggak ada. Hanya Yesus ngomong, aku jalan ke surga. Jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun masuk ke surga tanpa melalui aku. Yesus ngomong, aku guru, aku Tuhan. Yesus ngomong, aku ada pemilik surga. Ada nggak tokoh agama manapun, pendiri agama, orang nabi, rasul, ngomong, aku pemilik surga. Aku Tuhan, aku juru selamat. Tidak ada. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Tidak ada tokoh agama manapun, atau pendiri agama manapun, atau nabi atau rasul manapun yang berkata aku Tuhan, aku guru, aku pemilik surga. Nggak ada. Hanya Yesus yang berani ngomong itu. Berarti Yesus benar-benar Tuhan, benar di surga. Nah Pak, nanti Tuhan mana mau sama siapa? Saya berdosa. Saya punya dosa loh Pak. Justru itu, kalau kamu berdosa, Tuhan mau sama kamu, asal kamu gak pintu hatimu. Oh gitu ya Pak. Soalnya gini loh, Tuhan ke dunia itu untuk orang benar, untuk orang berdosa. Kamu berdosa, Tuhan mengampuni kamu. Kalau kamu mau ke hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menguasai Tuhan hidup kamu masuk ke surga. Kita kan ngobrol nih, Tuhan berenang. Mau Pak? Oh, saya mau baptis Pak. Bener nih, mau baptis Pak. Langsung saudara, kita ngobrol sebelah kolam renang, itu gerimis, malam jam 10-an kira-kira, saya nggak tahu jam berapa. Ngobrol jam 10 malam, gerimis kolam renang. Saya nyebur langsung, waduh dingin banget, kaki gemeter. Dia nggak cuma nyebur ke tangga, langsung biur, waduh, aku digiur lagi. Semangat, satu dalam doa, dia nangis. Dia bilang, saya mau terima Tuhan. Nangis, aduh, saya nggak tahu dia nangis. Yang lihat pada Pak, dia nangis Pak. Dia sungguh-sungguh, aku mau terima Yesus. Dan dia besoknya saya terima kasih, aku udah terima Yesus, ada perubahan hidup. Gitu. Maka saya bimbing lagi rohaninya. Jadi, dia orang berdosa, dia Sakeus, membuka pintu rumahnya, pintu hatinya.
untuk terima Yesus. Dan dia bertobat, saudara. Itulah yang saya lakukan. Nanti saya akan terus mencari jiwa-jiwa yang mau dimenangkan. Tapi kadang-kadang orang begitu, orang yang dari timur barat makan bersama Abraham, gampang dimenangkan. Tapi anak kerajaan susah, alot, saudara. Alot. Udah tahu firman, alot juga, saudara. Waduh, ini enggak keburu lagi. Akhir ya. Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas takhta. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Saudara, Yesus menang kayu salib. Menang, dia menang dari salib maut. Dan dia didudukkan di sebelah kanan Bapa. Dan kita yang menang akan didudukan bersama-sama dengan Yesus. Wah, kita tuh benar-benar dihargai Tuhan. Yesus adalah yang bertakhta di kerajaan surga. Tapi nanti sebetulnya bukan surga. Yesus akan bertakhta di langit baru, bumi baru, di Yerusalem baru. Ya, Bapak di surga, Yesus nanti bersama akan berada di Yerusalem. Ini ada ayatnya, saudara. Maksudnya terakhir, benar-benar terakhir, saudara. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, adalah engkau namai dia Yesus. Malaikat Gabriel ketemu Maria. Ya. Ia akan menjadi besar, akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya, apa saudara? Takhta Daud, bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi Daud adalah raja Yerusalem di bumi ini. Raja Israel. Tapi Yesus keturunan Daud, dia akan menjadi raja di Yerusalem baru. Yang turun dari surga, dari Allah Bapa di surga. Dan Yesus bertakhta bersama kita nanti. Di langit yang baru, bumi yang baru, saudara. Jadi kita akan, maka saudara kita harus benar-benar mau bertobat. Kita belajar hari ini ya. Penilaian Yesus terhadap gereja Laodikia yang suam-suam kuku, sombong dan puas diri. Ya. Membanggakan kekayaan, tidak membutuhkan apa-apa, bahkan tidak membutuhkan Tuhan sendiri. Itu gambaran kita yang sombong. Kita orang sombong, orang kaya, tidak butuh Tuhan. Aku kaya kok, sakit Singapura, sakit Jerman. Kaya, kamu yang butuh aku benernya. Aku butuh Tuhan. Ya kan? Aku kaya. Ya itu orang sombong, itu orang Laodikia. Tuhan akan muntahkan. Dari segi spiritual, ia celaka. Jadikan dan dia masuk neraka. Tapi Yesus baik. Dia sabar, dia mengetuk pintu, dia dibukakan, dia masuk dan menerima keselamatan. Hari ini pesan Tuhan untuk kita, tim musik siap, ya. Kita belajar dari jemaat Laodikia, ya. Jangan keraskan hati kita. Mari kita ada keputusan untuk bertobat, ya kan? Kita memang berada di gereja sebagai jemaat Tuhan, tetapi hati kita masih tertutup bagi Yesus masuk. Yesus kita biarkan di luar itu hati kita, dan kita masukkan banyak iblis, banyak dosa ke hati kita. Kalau Yesus masuk, pasti itu dosa akan keluar semua, saudara. Kuasai oleh Roh Kudus. Jangan keraskan hati kita, saudara. Jangan biarkan Yesus terus-menerus berdiri di muka pintu hati kita dan terus-menerus mengetuk pintu hati kita dan kita nggak bukakan. Mari kita berdoa pada Tuhan untuk pulihkan hati kita. Berdoa pada Tuhan sebagai ciptaan yang baru. Karena upah di surga Tuhan telah sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Sampai kapan kita biarkan Yesus mengetuk pintu hati kita? Mari kita menerima pemulihan dari Tuhan. Berdoa, Tuhan pulihkan aku, pulihkan aku.